Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum tuflihun. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik itu nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Dan kita juga tidak lupa mendoakan mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan seluruh umatnya yang telah menjalankan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Adapun khutbah Jumat pada siang hari ini tanggal 13 Mei 2022, kami ingin membahas tentang hal yang berkaitan dengan sifat manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, sifat-sifat manusia itu ada yang buruk dan juga ada yang baik. Sedangkan sifat yang buruk manusia di dalam Al-Quran terdapat 11 macam. Di antaranya, yang pertama, manusia sering tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat diberikan kenikmatan. Yang kedua, manusia sering bersikap putus asa pada saat nikmatnya dicabut. Yang ketiga, selalu berbuat zalim terhadap sesama manusia. Yang keempat, manusia ingkar janji terhadap sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, manusia selalu berkeluh kesah terhadap cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, manusia menjadi kikir pada saat mendapatkan keberuntungan. Kemudian yang ketujuh, manusia selalu membantah terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedelapan, manusia selalu bersikap melampaui batas ketika dirinya mendapatkan serba kecukupan. Yang kesembilan, manusia cenderung melakukan maksiat dan mengikuti hawa nafsunya. Dan yang kesepuluh, sifat manusia selalu berburuk sangka kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, yang 11, yaitu manusia sering berbuat sombong atas materi yang dimilikinya. Itulah sifat-sifat buruk yang ada pada diri manusia. Dalam kaitan ini, Al-Quran telah menjelaskan kerusakan dan kehancuran moral manusia karena mengikuti dorongan sifat-sifat buruk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia itu sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, perbuatan terpuji kadang-kadang disepelekan oleh manusia, tapi anehnya perbuatan buruk yang mengundang kemarahan orang sering digemari dan dikumandangkan secara terang-terangan di hadapan khalayak ramai, terutama di medsos atau media sosial, di internet, sehingga tidak heran jika terjadi polemik saling hujat-menghujat satu sama lain, bahkan sampai pada tingkat para ustadz dan para ulama. Kemudian kejahatan yang kerap ditayangkan di televisi dan berbagai media massa lainnya, seperti acara pusat atau guru sergap, penangkapan terhadap pengguna narkoba, pelaku begal, penipuan, pemerkosaan, pencurian, dan korupsi. Termasuk diantaranya adalah pembunuhan. Padahal
setiap pelaku kejahatan itu pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa getirnya kepada mereka sebagian dari akibat dari perbuatannya, agar mereka kembali kepada jalan yang lurus. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam adalah agama yang mengarahkan manusia menuju keselamatan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan Islam telah memberikan konsep perbaikannya agar manusia dapat melepaskan diri dari belenggu sifat-sifat buruk tersebut, sehingga akhirnya manusia mampu membentuk kepribadian yang indah dan damai. Konsep perbalikan sifat-sifat manusia ke arah yang baik itu dengan sangat mudah Al-Quran memberikan solusi, yaitu cukup dengan cara dua, yakni beriman dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bentuk rupa yang indah kepada manusia, yang mulia terhadap manusia, dan memberikan kedudukan yang tinggi terhadap manusia. Tetapi keindahan dan kemuliaan dan kedudukan itu akan sirna disebabkan oleh keburukan sikap manusia itu sendiri. Dalam Al-Quran surat At-Tin disebutkan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tapi kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya karena sifat-sifat buruknya itu, terkecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal saleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka itulah pahala yang tiada putus-putusnya. Oleh karena itu, untuk memperoleh sifat-sifat yang baik pada diri manusia adalah dengan kesadaran beragama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada manusia bahwa dengan beriman dan beramal saleh pasti memperoleh keberkahan, keselamatan dan kebahagiaan selama hidup di atas bumi ini. Dalam Al-Quran disebutkan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh." Yang artinya, jikalau kiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan, yakni keselamatan dan kebahagiaan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka manusia mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan buruknya itu. Akhirnya kita pun berharap agar semoga dengan usaha yang maksimal dalam beribadah kita dapat menepis sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita, sehingga menjadi orang yang beruntung dan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim bi wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu